lagi dengan Seresi. Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat sayur sop yang enak. Nah, tips ini pas banget nih untuk pemula. Oh ya, sebelum masuk ke tipsnya, buat sahabat yang belum subscribe YouTube channel kita, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan resep dan tips lainnya. Nah, sekarang langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama, perhatikan cara pembuatan kaldu. Ketika membuat kaldu, daging sapi atau ayam harus direbus dalam air yang dingin, bukan dalam air yang mendidih agar pori-pori daging terbuka lebar dan kaldunya keluar ya lovers. Nah, untuk perebusannya di atas api yang tidak begitu besar ya, agar daging sempat mengeluarkan kaldunya sebelum menjadi empuk. Hal ini bisa dilakukan baik pada daging sapi ataupun daging ayam. Nah, jika tidak menggunakan daging, kita bisa menggunakan rebusan tulang agar kuah berkaldu dan rasanya tetap gurih. Yang kedua, perhatikan perbandingan kuah dan sayur. Perhatikan perbandingan kuah dan topping sayur sop ya. Perbandingan harus tepat, jumlah kuah harus banyak. Pasalnya, banyak orang menyantap sayur sop untuk menikmati kuahnya, bukan hanya menikmati daging atau sayurnya saja. Yang ketiga, perhatikan urutan memasukkan sayur-sayuran. Jangan asal ketika memasukkan sayur-sayuran ke dalam sayur sop ya. Sayur-sayuran sebaiknya dimasukkan menjelang akhir perebusan. Tujuannya agar sayur-sayuran tidak layu ketika disajikan, kecuali sayur yang bertekstur keras seperti wortel atau kentang. Jangan lupa juga masukkan sayuran sesuai urutan dari yang paling keras hingga yang paling empuk. Misalnya saja masukkan dulu wortel dan kentang, kemudian disusul buncis dan juga kol. Nah, untuk tambahan dedaunan pengharum seperti daun bawang, kemangi, seledri atau daun jeruk di saat terakhir agar keharumannya tidak hilang. Itu dia tips cara membuat sayur sop yang enak. Gimana lovers, ternyata mudah banget ya caranya. Jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye! Jumpa lagi dengan Seresi. Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat sup tom yum khas Thailand. Nah, di musim penghujan seperti sekarang ini emang cocok banget ya makan yang hangat-hangat. Salah satunya adalah sup tom yum. Gimana sih caranya? Langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama, tonjolkan rasa dengan bumbu halus. Bumbu halus jadi salah satu kunci utama rasa otentik tom yum. Ingat baik-baik ya lovers, bumbu halus tom yum yang harus menggunakan 3 bahan utama yaitu bawang putih, cabai kering, dan ebi. Ketiganya perlu digoreng sampai harum dan kemudian di blender bersama minyaknya. Dijamin nih perpaduannya akan membuat kombinasi sedap khas tom yum sehingga wajib ada kalau tom yum supnya seenak Thailand. Yang kedua, naikkan aromanya dengan aneka rempah. Nah, bumbu halus yang sudah jadi tadi akan dinaikkan aromanya dengan menambahkan aneka rempah saat merebus kuah tom yum. Bahan yang wajib ada adalah serai, daun jeruk, lengkuas, dan kecap ikan. Selanjutnya, kaldu udang kita rebus bersama dengan bumbu halus yang sudah kita haluskan. Dan kita tambahkan dengan aneka rempah. Nah, selain menggunakan kaldu udang, lovers juga bisa nih menggunakan kaldu ikan. Yang ketiga, jangan pernah lupa untuk menambahkan daun ketumbar. Percayalah, tom yum sup seenak Thailand tidak akan sukses kalau tidak menambahkan daun ketumbar ke dalam rebusan kuahnya. Begitu daun ketumbar masuk, aroma khas tom yum akan langsung tercium. Dan ada baiknya nih kalau lovers menggunakan bukan cuma daun dan juga batangnya, tapi juga akar daun ketumbar. Bagian akar ini punya aroma sedap yang sangat kuat sehingga sayang sekali kalau dibuang. Cuci bersih akarnya, lalu masukkan ke dalam kuah sup saat awal memasak. Begitu sup akan matang, baru ditambah daun dan batang ketumbar. Yang keempat, isi tom yum dengan beragam bahan. Isian tom yum bisa diganti-ganti antara udang, ayam, ikan, atau bahkan seafood lainnya. Nah, untuk jamurnya, gunakan jamur merang seperti biasa. Yang terakhir, tom yum sup boleh bening, boleh juga bersantan. Tom yum sup tidak selalu bening, bisa saja ditambahkan santan di dalam kuahnya. Santannya menggunakan santan encer sehingga tetap ringan rasanya. Bisa juga diberikan santan kental, tapi di akhir penyajian lovers, tambahkan saja sebagai topping di atasnya. Selain santan, tom yum lebih modern juga menambahkan krim di atasnya. Nah, itu tadi tips cara membuat sup tom yum khas Thailand. Ternyata caranya sederhana banget ya lovers. Jangan lupa untuk dipraktekin di rumah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye! Hai lovers, nama saya Sino dari Haris Family Yellow Harmony.
Hari ini saya mau ngasih tips buat bikin sop buntut yang empuk dan enak. Ini ada sop buntut, bahan buat sop buntut dari buntut sapi sendiri. Nah ini buntut yang sudah di blanch. Karena proses membuat buntut itu sendiri harus daging sapinya kita blanch dulu buat buang darahnya dan kotorannya. Ya, ini daging sapi yang sudah kita blanch tadi. Kita masukkan, kita rebus. Biarkan ini mendidih, terus kemudian apinya dikecilin 2 sampai 3 jam, biarkan dia mendidih biar dia punya tekstur buntutnya lembut dan rempah-rempahnya keluar. Ini buntut yang udah kita rebus 2 sampai 3 jam tadi, tapi tergantung tekstur buntut itu sendiri ya. Kalau buntut impor biasanya kurang lebih 2 jam. Kalau buntut lokal biasanya agak sedikit agak lama. Di buntut sudah jadi, sekarang kita tinggal platingin ke tempatnya ya. So buntut itu sudah jadi. Jangan lupa tipsnya praktekkan di rumah ya.